merupakan hal penting juga yang dipelajari dalam bidang ini. Ya, jadi sebetulnya ilmu kimia kita memproses dari bahan baku kita apa aja. Kemudian kita proses sehingga nantinya menghasilkan suatu produk. Produk bisa produk jadi ataupun mungkin produk antara. Tapi apakah kita bisa memproses sesuatu bahan baku tanpa kita mengetahui dulu unsur apa aja yang di bahan tersebut? Jadi kita harus tahu dulu unsurnya apa, A, B, C, D, E, F. Nah, produk yang kita hasilkan adalah A nantinya. Ataupun produk yang mau kita hasilkan nanti kita reaksikan. Itulah dia kenapa kita belajar kimia analitik. Jadi tidak semua unsur senyawa yang ada dalam sampel dapat dianalisis secara langsung. Ya kadang-kadang kita harus dipisahkan dulu dari unsur pengganggunya. Nah, untuk kita melakukan tadi ya, kimia analisa, itu kan tadi Ibu katakan dari mulai bahan baku, proses sampai produk jadi itu semuanya harus dianalisa. Bahan bakunya apa? Yang pertama kita harus tahu bahan bakunya, misalnya zat padat. Nah, zat padatnya seperti apa? Bongkahan. Nah, di dalam bongkahan itu ada apa? Itulah yang mau kita tahu. Benar enggak di situ ada emas? Itulah dia kimia analisa. Jadi dari bongkahan kita berharap di situ diprediksi kemungkinan ada emas. Bagaimana cara analisanya? Kita harus pisahkan dulu bagian-bagian unsur pengganggu. Baru kita bisa tahu, oh ada emasnya. Itulah dia kimia analisa kualitatif. Jadi kimia analisa itu dibagi dua, satu kualitatif, satu kuantitatif. Sesudah kita tahu di bongkahan tersebut ada emas. Kita orang teknik kimia, tetap kita harus bicara tentang ekonomi. Memang benar di situ ada emas. Tapi apakah emas ini sesudah kita gali, kemudian kita proses, kita jual, bisa nggak dapat untung? Nah, untuk kita bisa dapat untung, berarti kita harus mengetahui kuantitasnya. Jadi bukan hanya kualitas tadi kita udah tahu, oh ada emas. Ya, berapa banyak emasnya? Ada 10%. Baru kita hitung, kalau ada luas seluas ini, bongkahan tadi ya, ada wilayah seluas 10% misalnya. Oh, kalau kita proses dengan biaya sekian-sekian, kita bisa dapat untung. Tapi kalau ternyata kandungan emasnya cuma 0,05%, mungkin nggak layak untuk diproses. Itu kita orang teknik kimia, beda kita dengan kimia murni. Kalau kimia murni dia hanya menentukan, oh di dalam bongkahan ini ada emas, berapa banyak? 0,05. Kalau kita enggak, kita harus tahu prosesnya seperti apa untuk memisahkan nantinya kita bisa mendapatkan emas murni yang memang itulah dia produknya, produk akhir. Nah, sesudah kita mengetahui prosesnya, kita pasti bisa hitung biaya operasinya berapa. Harga jual berapa. Baru kita tahu, oh memang ini layak. Ya, daerah ini memang layak digali untuk dijadikan tambang emas. Itu tadi dari awal. Jadi yang harus kita ketahui yang pertama adalah bahan baku. Bentuk padat, padat seperti apa? Bongkahan. Padat seperti apa? Tepung-tepungan. Ya, pabrik Indomie. Pakai tepung. Tepung apa yang bisa dia pakai? Apakah bisa dia pakai tepung tapioka? Bisa enggak dia misalnya pakai tepung jagung? Apakah harus pakai tepung gandum?
spesifikasi seperti apa kalaupun tepung gandum? Kandungan airnya sekian, bisa nggak dipakai? Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan. Nah, kemudian tadi kalau tepung-tepungan mungkin dalam bentuk butiran-butiran kecil. Butiran kecil apa aja? Bisa gula, bisa garam, ya bisa dan lain-lain, banyak sekali. Makanya untuk kimia analisa ini biasanya kita melihat dulu secara visual. Ya, secara visual yang pertama-tama tadi bahan baku padat, itu secara visual. Padat seperti apa? Bongkahan, butiran, dan lain-lain tepung-tepungan. Warnanya apa? Warnanya putih. Kalau putih ada kemungkinan A, B, C, D, E. Warnanya kuning. Kalau kuning bisa kurkumin dan lain-lain. Jadi secara visual dulu, kemudian baru kita cium baunya. Ada baunya. Baunya ini sepertinya. Ya, sama tadi bongkahan. Apakah kalau emas sudah pasti kuning? Ya, mungkin banyak besi. Atau mungkin banyak kandungan silika. Ya, kita pergi ke Pantai Cermin. Silika biasanya banyak. Biasanya di tepi pantai. Tapi kan beda. Pantainya daerah Pantai Cermin, Belumpur. Ada nggak kira-kira silika banyak di situ? Enggak. Karena nggak nampak ya, dari jauh aja nggak nampak yang kilat-kilat mantul-mantul. Jadi itu secara visual aja dulu awal kita melihat. Ya, tadi padat. Nah, sesudah padat apalagi secara visual dulu. Bahan bakunya cair. Nah, kalau cair kemungkinannya apa? Udah langsung aja kita berpikir, cairannya jernih. Air. Pasti nggak air. Air tapi mengandung logam. Logamnya apa? Itu dah dia kimia analisa. Kita harus menganalisa. Di dalam cairan air tadi, ternyata mengandung aluminium, mengandung Pb, mengandung kalsium, mengandung barium, dan lain-lain. Ya, atau mungkin bukan air, mungkin alkohol. Mungkin yang lain lagi, minyak-minyakan. Jadi sehingga waktu kita, tadi perlunya apa? Ya, waktu kita misalnya mau industri garam, di Indonesia ini kok sedih sekali gitu kondisinya. Ya, negara kita ini negara kepulauan dikelilingi oleh laut. Tapi kok bisa gitu garam masih import? Yuk kita buat pabrik garam. Ya, punya ide kreatif seperti itu. Ya, untuk kita mendirikan pabrik garam, berarti kita harus menganalisa dulu air laut yang mana yang bisa kita sebagai sumber bahan baku kita. Bisakah air laut di Belawan? Belum tentu bisa, makanya kita harus ambil berapa sih konsentrasi garam NaCl yang ada di air laut Belawan. Kenapa di Madura bisa dijadikan garam air lautnya? Ya, karena konsentrasinya tinggi sehingga di Madura sana cukup air laut dialir-alirkan ke sawah garam. Ya, kayak sawah dialir-alirkan kemudian diuapkan oleh panas matahari, ya di bawah tuh terbentuklah garam kotor. Itulah dia guna ilmu kimia analisa tadi. Ya, jadi kita untuk menganalisa kandungan apa yang terdapat di dalam zat tersebut, apakah bahan baku kita atau. Tapi yang pertama-tama kita harus tahu dulu, secara visual kita harus melihat, bentuknya dalam bentuk padat. Padatnya dalam bentuk bongkahan, dalam bentuk pasir, dalam bentuk tepung-tepungan, ya dan sebagainya. Bahan bakunya cair. Cairnya seperti apa? Air, karena warnanya bening, tidak berbau, tidak berwarna. Cair tapi berwarna kuning.
Sepertinya viskositasnya tinggi, sangat kental. Oh, cair, warnanya hitam. Oh, kemungkinan ini gas, ada baunya. Nah, kita harus bertanya apa yang ada di sini. Di zat padat, di zat cair, di gas tadi. Apa yang ada ya? Kita nggak bisa menentukan. Oh, langsung di situ pasti ada A, B, C. Kita hanya memprediksi kira-kira. Baunya seperti sulfur. Ya, belerang. Kemungkinan ini besar belerang. Oh, daerah mana? Oh, daerah pegunungan. Kayaknya belerang lah ini. Mulai kita analisa mengarah ke sulfur tadi. Ya, sama juga tadi misalnya cairan. Baunya sepertinya ada alkohol. Ya, kita mulai analisa apa ya yang ada di sini. Baunya seperti alkohol. Mulai tengok density-nya. Oh, density di bawah 1. Kemungkinan besar alkohol. Berapa persen alkoholnya? Sama sampai ke produk juga seperti itu. Ya, nah, nanti waktu diproses juga, biasanya proses ada kita pengambilan sampel, sesuai enggak? Waktu di reaktor kita mengharapkan keluar dari reaktor A gitu. Benar enggak A yang keluar? Nah, produk jadi juga seperti itu. Produk jadinya adalah B. Benar enggak B? Selalu kadang-kadang kita nanti waktu kalian meneliti, ya penelitian, membuat misalnya, atau destilasi lah minyak A gitu. Keluar gitu cairan. Bukan berarti kalian bisa menentukan itu bahwasannya adalah zat A. Harus ada pembuktian. Benar nggak itu zat A atau zat B? Ya, jadi itu yang dimaksud dengan kimia analisa ya. Jadi merupakan ilmu kimia yang mendasari analisis dan pemisahan sampel. Jadi kadang-kadang kita untuk mengetahui zat apa yang ada di situ. Ya, karena sampel itu bisa terdiri dari mungkin 2, 3, lebih dari 1. Nah, terkadang waktu kita misalnya ada A, B, C, D, E, F. Waktu kita A bisa dapat A. Waktu kita mau mendapatkan B, B ada di situ. Tapi kita nggak bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena masih ada unsur pengganggu C, D, E, F. Jadi untuk itu kadang-kadang kita harus menghilangkan dulu unsur pengganggu tadi. Baru kita bisa dapat B-nya. Ya, itulah dia ya, merupakan ilmu kimia yang mendasarkan analisis dan pemisahan sampel. Analisis dapat bertujuan untuk menentukan jenis komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi jenisnya tadi yang kita harus tahu. Apa aja? Logam, logam apa? Ya. Nah, sampai sekarang justru bukan hanya itu, sampai ke antioksidan pun kita bisa tentukan. Sampai ke unsur sekarang bisa kita tentukan. Minyak. Minyak apa? Oh, dari pabrik kelapa sawit, pasti minyak sawit. Tapi ada dua. Apakah CPO? Apakah dia PKO? Kenapa bisa berbeda? Dari satu sawit, buah sawit, ada crude palm oil, ada palm kernel oil. Ya, karena crude palm oil diambil dari kulitnya, sementara palm kernel diambil dari bijinya. Kenapa sih nggak ditekan sama-sama aja menghasilkan minyak sawit? Karena beda unsur. Ya, dari tadi kulitnya menghasilkan crude palm oil yang banyak mengandung gugus C18, C16. Sementara dari intinya banyak mengandung minyak dengan gugus C12. Jadi kita bukan hanya menganalisa, oh itu minyak, enggak. Tapi kita bisa tahu, oh ini minyak sawit. Kenapa minyak sawit? Karena banyak sekali gugus 18-nya ada sekian, C16 ada sekian, C ini sekian. Nah waktu kita ketemu lagi minyak, banyak kernelnya. Pasti minyak dari inti sawit. Belum tentu. Kenapa? Karena minyak kelapa juga banyak C12-nya. Ya, itu tadi guna dari ilmu kimia analisa.
Jadi untuk kita menganalisa, ya analisanya secara kualitatif. Sesudah kita kualitatif, oh kita udah tahu, oh di situ ada minyak, oh di situ ada ini, ya, oh di minyak kelapa sama minyak palm kernel banyak C12. Tapi di palm kernel berapa banyak C12-nya? Di minyak kelapa berapa banyak C12-nya? Oh ternyata di minyak kelapa hampir 50% C12-nya, sementara di palm kernel C12-nya hanya ada 38. Dari situ kita sudah bisa menentukan, oh ini kemungkinan besar ini bukan minyak kelapa, ini adalah minyak inti kelapa sawit. Oke ya. Jadi di sini menentukan juga berapa banyak komponen yang ada dalam suatu sampel. Jadi secara kuantitatif. Tidak semua unsur atau senyawa yang ada dalam sampel dapat dianalisis secara langsung ya. Sebagian besar memerlukan proses pemisahan terlebih dahulu dari unsur yang mengganggu. Jadi kita mesti pisah-pisahkan juga dari unsur mengganggu. Misalnya juga crude palm oil. Nah, untuk analisanya sudah kita tahu juga, kita maksudnya kita harus juga memisahkan unsur pengganggu seperti apa. Ya mungkin serabut-serabut halusnya, mungkin juga warnanya. Ya kenapa? Karena warnanya mungkin beta karotin itu mengganggu ya, dan lain-lain. Karena itu cara-cara atau prosedur pemisahan merupakan hal penting juga dipelajari dalam bidang ini. Nah, sekarang kita masuk ya pengertian dari kimia analitik. Ya, kimia analitik itu meliputi apa aja? Jadi yang pertama, kimia analitik itu meliputi pemisahan. Jadi adalah proses pemisahan. Dari sesudah kita pisahkan, kemudian kita identifikasi. Ya, kita identifikasi, oh ini A, ini B ya. Kemudian kita determinasi, kita analisis. Benar enggak dia? Nah, ini adalah ilmu cikal bakal kita teknik kimia. Kalau kita sebagai seorang analis, kita cukup mungkin hanya menentukan sampel, menentukan produk. Oh, ini ada zat A, sekian persen. Nanti hasilnya mungkin zat B, sekian persen. Itu cukup kalau kita sebagai analis. Tapi sebetulnya dalam ilmu proses kita juga ini sangat berguna. Inilah dasar-dasar dari proses pemisahan. Ya, contoh ya. Kalau kita bicara pemisahan, tadi Ibu bukan bicara dalam analisis. Sekarang Ibu bicara dalam prosesnya. Bagaimana bisa, maksudnya kimia analisa ini membantu kita untuk melakukan suatu proses. Contoh tadi air laut. Ya, dari air laut. Nah, bagaimana cara memisahkan NaCl dengan air yang ada? Ini ilmu dasar kita dulu. Oke, direbus. Karena kita ilmu pemisahan, berarti kita mau mengambil NaCl dalam air laut. Berarti kita harus memisahkan, membuang airnya. Itulah dia ilmu pemisahan. Ya, kalau kita secara analisis, kita cuma mau tahu ada nggak di situ NaCl, kita cukup dalam laboratorium. Nah, sekarang ternyata ada NaCl besar. Ada NaCl-nya 10%. Saya mau mengambil NaCl ini, mau jadikan garam, mau saya komersilkan, mau saya jual. Apa yang saya lakukan? Sama pemisahan. Bagaimana cara pemisahannya? Saya harus membuang air. Terus kepikir kita, oh membuang air berarti airnya saya uapkan. Cukup dipanaskan. Maka panaskanlah air laut tadi. Sesudah airnya menguap, maka kita akan menghasilkan garam. Ya, jadi menyangkut ilmu proses, bukan hanya sekedar analisis, membantu kita dalam memproses. Karena kita udah tahu, oh kalau garam cukup direbus. Tapi begitu kita
Ya, bukan sama semuanya. Begitu kita mau mengambil gula tebu dari pohon tebu, apa yang kita lakukan? Yang pertama-tama tebunya kita peras, kemudian menghasilkan sirup tebu. Sama yang seperti Ibu bilang tadi, Ibu mengambil gula tebu. Apa yang kita lakukan? Ibu harus membuang airnya. Dipanaskanlah airnya. Untuk memanaskan air, supaya airnya menguap, suhu 100 derajat. Baru bisa airnya menguap. Nanti diharapkan tinggal gula. Sama dengan garam tadi. Dipanaskan sampai dia mendidih 100 derajat ya, 1 atm. Air mendidih, tinggal garam. Tapi kalau air tebu dibuat seperti itu, dipanaskan suhu 100 derajat Celcius, bisa nggak kita menghasilkan tebu? Menghasilkan gula? Coba. Daniel, bisa nggak kita menghasilkan gula? Izin menjawab, Bu. Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Raihan, bisa nggak menghasilkan gula? Izin menjawab, Bu. Tidak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Ini apa Komting tolong di screenshot ya. Iya, Bu. Oke, screenshot nanti sama buat absen ya. Kemudian kirim ke Ibu. Siap, Bu. Oke. Nah, Raihan gimana? Kenapa nggak bisa dia menghasilkan langsung gula? Izin menjawab, Bu. Kalau Ya. gula dicairkan oleh air kan larut, Bu. Jadi kalau misalnya dipanasi dengan suhu tinggi, maka dia akan ikut larut juga, Bu. Larut juga, Bu. Kan menguapkan airnya 100 derajat, airnya kan naik ke atas. Coba. Garam dipanaskan larut. Bener kan? Garam dipanaskan larut. Dipanaskan terus sampai mendidih. Nanti tinggal lagi garamnya. Sesendok. Ambil garam sesendok, panas, larutkan ke air. Panaskan airnya, mendidih. Ya kan? Mendidih lama-lama airnya kan habis. Tinggal garamnya di situ. Kalau air tebu bisa nggak seperti itu? Ada yang bisa jawab? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Inilah dia ilmu pemisahan. Beda. Semua unsur beda. Makanya kita nanti di teknik kimia pelajarannya itu lebih banyak ke termodinamika. Ya, proses itu kita memainkan temperatur dan tekanan. Oke, kita mesti tahu nanti hukum-hukum dari bagaimana tentang kenaikan suhu, kenaikan tekanan. Ya, bagaimana hukum gas ideal. Nggak usah takut dulu. Ibu cuman kasih yang paling mudah dulu. Ya, antara garam dan gula. Ada suatu cairan, air. Di rumah buat aja air. Sama-sama 1 gelas. Masukkan 1 sendok garam, masukkan 1 sendok gula. Dikacau, larut. Dua-dua larut. Nah, sekarang Ibu putar-putar gitu. Terus tentukan lagi gitu, Raihan. Misalnya dapat yang A, air garam atau air gula. Nggak tahu kan? Ya, bisa air garam, bisa air gula. Nah, kalau itu karena kita udah tahu tadi yang dicampur adalah garam atau gula, kita bisa rasa aja. Oh, yang asin pasti garam, yang manis pasti gula. Tapi kalau kita nggak tahu benda apa cairan, dikasih ke kita untuk analisa, berani nggak cobanya minum? Tidak, Bu. Nggak berani. Ya, nah itu cara pemisahan tadi yang 2 tadi udah beda, sama-sama terlarut.
Kemudian tadi Raihan bilang dipanaskan, Bu. Panaskan tetap larut. Kalau gulanya banyak yang tadi udah nggak bisa larut, makin larut, benar. Kita bicara sekarang, kita mau proses pemisahan. Kita mau mengambil garam yang ada. Kita mau mengambil gula yang ada di air. Apa yang kita lakukan? Kita mesti memisahkan dari unsur pelarutnya. Kita mesti misahkan dia dari airnya. Terus kita berpikir, kita orang teknik kimia, bagaimana saya membuang air ini? Oh, cara membuang airnya gampang, dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, maka air akan menguap. Benar kan? Kalau air putih 1 gelas kalian panasin mendidih, terus kalian biarin aja setengah jam. Kosong nggak pancinya? Kosong, Bu. Kosong. Kosong, Nah, Bu. tadi udah kalian isi yang satu garam, yang satu gula. Dipanaskan. Karena mau ngambil garamnya. Mendidih airnya. Kalian biarin. Maka nanti hasil akhirnya, airnya hilang. Tinggallah di panci tersebut garam yang kita masukin. Dari situ kita udah tahu, oh proses pemisahan garam itu sangat sederhana. Jadi untuk mendirikan pabrik garam itu sebetulnya sangat sederhana. Asal kuantitas dari air laut itu memang sepadan. Kenapa? Karena kita harus memanaskan air. Ya, memanaskan air 100 derajat Celcius. Berapa banyak air yang dipanaskan? Kita bisa menghitung bahan bakar yang kita perlukan. Itu kita orang teknik kimia. Beda kita teknik kimia dengan kimia murni itu sangat sederhana. Kalau kimia murni dia hanya menentukan, oh ini air laut, dianalisa, oh ada garamnya, ada garam NaCl, ada garam MgCl, dan lain-lain. Tapi kita orang teknik kimia bukan seperti itu. Ya, berdasarkan tadi kita juga bisa menganalisa. Tapi kalau kolaborasi lebih baik. Oh, tadi berdasarkan analisa dari anak kimia itu menyatakan di sini ada garam. Kita terus berpikir macam mana cara saya mengambil garam ini. Jadi bersambung maksudnya ilmunya sebagai analis. Oke, udah ada di situ garam banyaknya sekian. Sekarang kita sebagai orang teknik kimia. Garam masih import. Negara kita dikelilingi oleh air laut. Kenapa sih kita nggak punya pabrik garam? Prosesnya sangat sederhana. Saya cuma mau membuang airnya, maka saya akan menghasilkan garam. Tapi tadi kembali, berapa persen garam di air laut tersebut? Anti cermin ambil airnya, berapa persen garamnya? Kalau garamnya cuma 0,1%, biaya untuk ngerebusnya kan memerlukan bahan bakar. Bahan bakar yang diperlukan untuk merebusnya mungkin Rp50.000. Bisa nggak dijual garam kita? Nggak bisa. Itulah ilmu teknik kimia. Oke, bisa paham nggak? Coba. Ada yang nggak paham boleh tanya ke Ibu. Ini ya anak dua-dua ya, baru kan? Oke, belajar diskusi. Ya, sekarang udah jadi mahasiswa, maha. Oke, paham nggak kira-kira yang Ibu bicarakan? Kalau nggak paham boleh tanya. Jangan malu, daripada nanti waktu ujian nggak dapat. Iya, Daniel? Halo, ada yang mau tanya? Enggak, semua udah paham ya. Nanti kalau ujian bisa ya. Nah, tadi ada proses pemisahan. Oh, ternyata untuk menghasilkan garam, proses pemisahannya itu hanya membuang air. Air seperti apa? Bagaimana ya cara menghilangkan air? Terus berpikir, oh proses destilasi namanya, evaporasi. Jadi saya harus menguapkan air. Macam mana caranya? Oh, air pada 1 atm dipanaskan 100 derajat Celcius, maka airnya akan menguap.
Saya tunggu dalam waktu mungkin kalau airnya sebanyak ini, 30 menit airnya habis, sisanya garam. Nah, tapi untuk gula bisa hal itu diterapkan. Ya, kita panaskan 100 derajat Celcius atau nanti di rumah coba aja ambil gula 1 sendok taruh di gelas, di kaco larut, panaskan, mendidih, benar mendidih, sebagian air menguap. Tapi pada titik tertentu ketika konsentrasi gula itu mulai pekat, maka airnya tidak bisa lagi menguap. Maka terjadilah di situ istilahnya gosong. Ya, warna nanti sudah berubah jadi hitam. Jadi itulah tadi, air tebu mau diambil gulanya. Kita panaskan tadi dengan ilmu kita. Oh, pelarutnya ini air. Saya panaskan aja, airnya menguap. Dengan harapan nanti dapat gula. Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi sifat dari gula itu. Gula itu unsurnya apa? Kalau garam tadi NaCl. Gula itu unsurnya apa? Ya, jadi kita harus tahu, oh ternyata unsur ini nggak bisa dipanasin sampai pada titik tertentu. Nah, kemudian kita berpikir, bagaimana cara memisahkan airnya? Ini kita orang teknik kimia. Tapi air harus dibuang untuk menghasilkan gula. Maka kita tetap harus memanaskannya. Itu tadi Ibu bilang, peranan, tekanan, dan temperatur. Ya, 100 derajat Celcius gulanya dia jadi karamel. Gosong. Tapi air mesti saya buang. Bagaimana cara mendidihkan air di bawah 100 derajat Celcius? Maka tekanan diturunkan. Dibuatlah tangkinya bertekanan. Tekanan diturunkan di bawah 1 atmosfer. Sehingga titik didih gula secara otomatis akan turun mungkin menjadi 50 derajat Celcius. Ya, itu kita di teknik kimia, itulah kerjaan kita. Kita memainkan tekanan dan temperatur untuk proses pemisahan tadi. Kita panaskan 60 derajat, menguap lagi lah airnya. Tapi belum bisa kita menghasilkan butiran kristal gula. Penguapan hanya bisa terjadi mungkin sampai di sekitar 40% kandungan gula. Kita mesti membuang air lagi. Kita buang lagi airnya 60, baru kita bisa menghasilkan gula 100%. Apa yang kita lakukan? Udah nggak bisa, udah sampai titik jenuhnya. Oh, kita mau buang air. Proses apa? Kristalisasi. Kristalisasi seperti apa? Ini pakai 2 drum, double. Drum yang di dalam ada bolong-bolong. Drum di luar tetap, ya, tapi nggak ada bolong-bolong. Drum di dalam ini dialirkanlah sirup gula tadi, sirup tebu. Kemudian diputar dengan kencang drum ini, maka akan tercampaklah butiran gula tadi, nabrak dinding, membeku, kemudian tinggal di scrape, maka turunlah butiran gula. Ya, jadi kita memang sederhana. Kimia analisa pelajarannya di tingkat pertama, semester awal. Ya, di situ kita membicarakan tentang untuk menganalisa, ya lebih artinya dititik beratkan untuk menganalisa bahan baku ataupun mungkin setengah jadi ataupun produk. Ya, tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, kimia analitik meliputi separasi dan pemisahan. Ini sebetulnya cikal bakal dari awal ilmu kita, ilmu pemisahan. Kalau kita paham kali dengan ilmu kimia analisa ini, nanti waktu proses pemisahan tadi yang seperti Ibu katakan, kita sangat paham. Ya, sesudah kita pisahkan, kemudian kita identifikasi.
Benar nggak? Oh, ini memang benar gula. Barulah kita analisis. Ya, analisis seperti apa? Oh, gula dengan Brix sekian. Oke, ada pertanyaan? Gampang. Mahasiswanya cuma 6 ya, Ibu bisa lihat ya. Oke, ada pertanyaan? Raihan? Safitri, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kok nama Ibu Galeri Atsari di sini? Oke ya, berarti semuanya paham ya. Nah, kita lanjut. Nah, tadi ya, kimia analitik meliputi separasi, pemisahan, kemudian identifikasi, kemudian determinasi ya, atau menganalisis. Nah, kemudian aplikasi dari ilmu kimia analitik ini kemana aja? Jadi kalau kita belajar kimia analitik, ini diaplikasikan kemana aja? Ya, jadi ini bisa diaplikasikan ke industri. Ya, di industri apa aja yang bisa dikerjakan? Untuk analisis bahan baku, kemudian bisa juga untuk quality control. Kemudian tadi analisis produk. Ini udah Ibu terangkan tadi. Jadi mulai dari bahan baku kita harus tahu. Kalau misalnya fabrik pulp, oh kalau dengan kayu, misalnya kayu pinus, maka akan menghasilkan pulp seperti A. Kalau dengan kayu eukaliptus, maka pulp yang dihasilkan adalah B nantinya. Kalau misalnya dengan kayu lain, apakah kayu lain nggak bisa dijadikan pulp atau kertas? Semua apapun itu yang mengandung selulosa bisa dijadikan kertas. Ya, mau kayu ubi, mau ubi kayunya, mau jagung, ya dan lain-lain semua bisa dijadikan kertas. Itulah dia analisis kita pertama bahan baku. Nah, untuk itu, sewaktu proses itu harus ada quality control-nya. Dari proses bahan baku sampai menjadi produk, itu bisa mengalami berbagai proses, bisa 5 proses, 10 proses. Tapi dari proses 1 ke proses selanjutnya, itu biasanya kita melihat quality control. Oh, ini benar. Oh, udah sampai di sini konsentrasinya, lanjut ke yang kedua. Jadi kalau ada proses kesalahan tidak sampai ke produk. Ya. Nah, kemudian analisis produk. Ya, produknya seperti apa? Kualitasnya udah benar nggak? Bisa nggak kita jual? Kalau pabrik pulp, ya, analisis seperti itu, ketebalannya benar nggak? Keputihannya seperti apa gitu. Kalau pabrik gula juga sama seperti itu, ya Brix-nya seperti apa? Apakah udah cocok dengan besar sekian? Ada ketentuan-ketentuan gula itu. Ya, ada besarnya. Ada yang gula sangat halus, ada yang sedang. Sama garam juga seperti itu, ada garam kasar, kotor. Ada garam yang ready ya, misalnya garam yang udah putih. Tapi ada garam lagi yang lebih mahal. Garam seperti apa? Misalnya garam meja. Kenapa bisa beda? Beda kualitas, maka beda harga. Kenapa bisa beda kualitas, beda harga? Karena prosesnya berbeda. Makin panjang prosesnya, makin mahal ongkos prosesnya, maka produk yang dihasilkan makin mahal. Ya, kenapa misalnya garam meja dengan garam dapur kok beda harganya? Selisihnya kok jauh? Ya, dari kualitas aja beda. Kandungan airnya lebih sangat kecil untuk garam meja, sehingga garamnya tetap tahan, tidak bersatu. Coba kalau beli garam sembarangan, garam dapur yang kualitas murah, disimpan di wadah, ya, kemudian tunggu aja dalam seminggu udah cair, karena masih mengandung kotoran banyak dan masih mengandung air yang tinggi. Nah, untuk menghilangkan itu kan tadi Ibu katakan, bahwasanya kita harus menghilangkan unsur pengganggu. Unsur pengganggunya apa? Air. Berarti airnya harus benar-benar kering. Kotoran harus Gimana menghilangkan kotoran? Itu lakukan pencucian. Ada pemisahan. Oh, berarti banyak sekali prosesnya. Makanya garam meja lebih mahal.
Ya. Nah, tadi aplikasi kimia analitik itu dalam industri. Jadi industri apapun pasti melakukan ini. Ya, ada analisa untuk bahan baku, quality control, dan produk apapun. Mau pabrik pulp, mau pabrik emas, mau pabrik apa lagi? Bahan bakar, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian di mana lagi selain di industri? Di lingkungan. Lingkungan untuk analisa apa? Analisa dari polutan, analisa dari limbah. Ya, tadi yang seperti misalnya kita udah proses industri, kemudian limbahnya kita buang. Limbah buang kemana? Ke sungai. Mengganggu lingkungan. Itu bisa dianalisis. Polutan apa aja yang dibuang dari industri tersebut? Limbah apa aja yang dibuang dari industri tersebut? Ya, lingkungan bukan misalnya di sungai aja, mungkin yang di udara. Bau. Ya, pabrik pulp itu coba pergi ke TPL. Kasihan masyarakat di sekitar situ. Baunya luar biasa. Berapa banyak sih sebetulnya sulfur yang ada di udara? Masihkah bisa diambang batas? Ya, tadi jadi aplikasi tadi dalam industri, dalam lingkungan, kemudian juga dalam ilmu kesehatan. Untuk apa aja? Oh, untuk kalau dalam kesehatan, untuk mungkin analisis obat. Jadi waktu pembuatan obat, ya dianalisis obatnya itu mengandung unsur apa aja yang diperlukan. Apakah harus mengandung, kurang darah, harus mengandung Fe. Kadang-kadang kurang magnesium, mengandung magnesium, dan lain-lain. Nah, kemudian juga bisa untuk analisis darah. Diambil darah pasien, kemudian dianalisis berapa Hb-nya, ya, berapa kandungan Fe di darahnya, berapa kandungan magnesium di darahnya. Ataupun mungkin analisis urin. Ya, terjadi kebocoran di urin, apa aja yang terjadi kebocoran? Apakah ginjalnya nggak berfungsi, ya, atau apa? Ternyata dalam urinnya banyak misalnya vitamin atau apa, kebanyakan makan ini atau apa ya gitu, mungkin ada penyakit apa, itu dalam ilmu kesehatan. Kemudian juga kimia analisa ini juga bisa diterapkan dalam dunia pertanian. Untuk apa? Misalnya analisis tanah. Ya, kenapa ini nggak bisa ditanam di sini? Kita ambil sampel tanah dianalisa, ternyata tanahnya bersifat sangat asam. Ternyata tanahnya banyak sekali mengandung unsur besi. Ya, kemudian juga bisa untuk analisis pupuk, kemudian juga untuk analisis pakan. Ya, jadi ilmu kimia analitik tadi sangat luas jangkauannya. Ya, bisa kita gunakan dalam industri apapun, kemudian lingkungan, kemudian dalam dunia kesehatan, kemudian dalam ilmu pertanian. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis analisis, ya. Tujuannya di sini, jadi untuk analisis itu ada dua. Yang pertama analisis kualitatif, yang kedua analisis kuantitatif. Kalau kualitatif seperti apa? Yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui jenis komponen yang terdapat pada sampel. Jadi kita hanya mengetahui, cukup mengetahui kalau kita kualitatif. Kita dikasih sampel, ya kita nampak air. Tadi Ibu udah bicarakan, kita cium, baunya nggak ada. Warnanya bening. Apa? Kemungkinan air, tapi belum tentu air. Ya, bisa yang lain. Air mengandung mungkin zat antioksidan. Air mengandung logam berat. Ya, air mengandung unsur lain-lain. Nah, sesudah kita mengetahui apa yang terkandung di dalam zat tersebut, maka kita harus menentukan berapa banyak zat tersebut ada di sampel kita. Jadi kita lanjutkan dengan analisis kuantitatif, yaitu analisis yang bertujuan
bertujuan untuk mengetahui banyaknya komponen yang terdapat pada sampel. Disinilah penentuan kita. Ibu bilang tadi kita sebagai seorang teknik kimia beda dengan kita yang kimia. Kalau kimia murni cukup. Mereka mengatakan bahwasanya di sampel ini ada zat A, B, C, D. Banyaknya sekian, 1 gram, 2 gram, 3 gram. Tapi kita sebagai seorang teknik kimia, kita nggak bisa hanya sampai di situ. Kita harus tahu prosesnya. Ya, secara kualitatif ada zat A, B, C, D, E. Kita mau mengambil zat B. Bagaimana cara kita mengambil zat B? Berarti kita harus memisahkan yang A, C, D, E. Bagaimana cara pemisahan A, C, D, E tersebut? Kemudian zat B itu ada berapa banyak? Layak nggak kira-kira kita produksi? Kalau kuantitasnya sangat sedikit, oh ini nggak layak, buat apa? Biaya operasi sekian. Maka nanti harga jualnya sangat tinggi. Harga jual produk kita nggak bisa kompetitif terhadap produk lain. Itu kita teknik kimia. Tapi kecuali ya mungkin tamat dari teknik kimia nantinya kerja di laboratorium. Ya Ibu harapkan nggak usah lah, jangan bersaing dengan kimia murni atau kimia analis. Biarlah mereka yang untuk menentukan kualitatif dan kuantitatif. Ya, kita kalau bisa sampai ke proses, sampai menjadi produk. Oke. Nah, kemudian untuk analisa tadi, bagaimana caranya untuk kita mengetahui kualitatif dan kuantitatif tadi? Ada 2 cara. Yang pertama cara klasik. Cara klasik ini analisis yang berdasarkan reaksi kimia secara stoikiometri. Ya, analisis yang seperti apa? Misalnya penentuan berat. Penentuan beratnya seperti apa? Menggunakan gravimetri. Kemudian volume seperti apa? Menggunakan volumetri atau titrimetri. Ya, inilah dia secara klasik. Nah, kemudian ada secara instrumentasi. Analisa yang menggunakan instrumen atau alat. Alat tersebut bisa bersifat optik, elektromagnetik, maupun termodinamik. Jadi kalau kita tadi analisa yang seperti Ibu katakan, kita mau menentukan zat A, B, C, ya kita ada ya secara klasik kita bisa tahu, oh ini dipisahkan dulu seperti ini, seperti ini. Tapi zaman sekarang, alat instrumentasi itu untuk menentukan zat apa, berapa banyak, itu sudah sangat canggih, luar biasa. Ya, ada alat seperti SPLC, High Performance Liquid Chromatography. Bentar ya, baterai Ibu habis. Oke ya. Nah, kalau sekarang untuk analisa itu sangat gampang karena sudah banyak alat instrumentasi yang bisa menganalisa dengan sangat cepat dan sangat akurat. Contohnya SPLC, High Performance Liquid Chromatography. Jadi sampelnya dalam bentuk cairan. Dimasukkan ke dalam alat SPLC tersebut. Nah, kemudian kita ikut prosedur segala macam, kita langsung itu alat bisa mengeluarkan bahwasanya di dalam cairan itu ada zat A, B, C, D, E, F, G dengan kuantitas masing-masing. Ya, atau mungkin alat GCMS sama, gas chromatografi, ya. Itu juga sama. Ya. Nah, kemudian sekarang ada juga untuk zat padat namanya SEM-EDX. Zat padat kita masukkan ke alatnya, kita ikuti prosedur. Keluar unsur yang ada di zat padat kita seluruhnya dapat.
unsur logamnya apa? Oh, di situ ada Na, ada K, ada barium, ya, ada magnesium, ada Fe dan lain-lain. Berapa banyaknya semua dapat. Kemudian sampai topografinya kita juga bisa mengetahui. Oke ya, nanti kalau itu kita belajar di instrumentasi ya. Nah, tadi jadi udah jelas ya di sini ya, untuk analisis itu ada dua, yang satu kualitatif, kemudian yang satu kuantitatif. Nah, untuk cara juga ada dua, satu secara klasik, yang satu secara instrumentasi. Nah, dalam hal ini kita bicara secara klasik ya nantinya. Kalau misalnya untuk kualitatif seperti apa, kuantitatif seperti apa. Ya, tapi Ibu tekankan sama klien bahwasanya kalau kita memang mau benar-benar memahami tentang proses, sebaiknya pahamilah ilmu kimia analisa ini. Ya, Ibu tadi udah kasih contoh untuk proses pemisahan antara garam dengan air tebu. Semuanya beda. Ya, sama-sama garam di dalam air. Air tebu juga gula di dalam air. Intinya kita mau membuang airnya. Tapi prosesnya bisa sama enggak? Oh, memisahkan air dipanaskan cukup. Temperatur 100 derajat air mendidih, tinggal garam. Tapi waktu untuk gula dipanaskan 100 derajat, air mendidih, tidak tinggal di situ gula, yang ada adalah karamel. Gulanya gosong. Ya, dengan kita memahami lebih ilmu ini ya yang klasik tadi, bukan instrumen, itu akan lebih, maksudnya sangat berguna untuk ilmu kita nantinya, ilmu pemisahan. Zaman Ibu dulu 8 SKS kimia analisa. Sekarang tinggal 2 SKS. Ya, kenapa? Karena tadi instrumen tadi udah sangat tumbuh dengan luar biasa. Ya, jadi untuk menentukan tadi jenis apa aja dalam sampel kita udah sangat sederhana dan sangat cepat. Tapi dampaknya kita melupakan ilmu dasarnya tadi, ilmu dasar pemisahan. Kita lupa. Ya, kadang-kadang Ibu lihat gitu ya, oh di dalam suatu zat ini kebanyakan kalsium. Harus memisahkan kalsium. Dengan apa memisahkan kalsium? Dengan ion exchanger, Bu. Rasanya nggak perlu, di zat itu langsung aja ditambah asam karbonat. Kenapa? Kalau kalsium ditambah dengan asam karbonat, maka akan terbentuk kalsium karbonat endapan putih, langsung disaring. Itu kalau kita kuat di kimia analisa. Kita kuat di kimia analisa, maka kita kuat di ilmu pemisahan. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira? Ya, nanti kuliahnya kita lanjut minggu depan. Sekarang kita sesi tanya jawab. Oke, kita kuliah ini 16 kali masuk. Dosennya ada 3 ya. Siapa countingnya? Saya Bu, saya Putra Bu. Dosennya ada berapa? Dosen apa Bu? Dosen untuk kimia analisa? Oh, dosen untuk kimia analisa ada 3 orang Bu. Ibu, Bu Mercy sama Bu Maulida ya? Sabar ya Bu ya. Oke. Nggak sabar Ibu. Ya Bu, sabar Bu. Iya, Untuk dosennya dosennya cuman Ibu Bu di kimia analisa ada Ibu Lilis, Ibu Maulida, sama Ibu Mercy dan Ibu Farida. Oke, ya jadi sepertinya ini kuliah dibagi 3 nanti dosennya ya. Makanya Ibu ngajar di kelas ABC. Jadi karena Ibu ngajar di kelas ABC bukan berarti Ibu ngajar dari, kita kan kuliah 16 kali ya total ya, 16 kali masuk.
Jadi itu dibagi 3 dosen. Sepertinya Ibu Farida itu menggantikan Ibu Maulida. Ya, jadi 16, mungkin Ibu masuk 8 kali atau 6 kali. Ya, Ibu masuk 5 kali, nanti Bu Mercy masuk 5 kali, kemudian Bu Farida masuk 6 kali. Jadi ada 16 kali. Ya, jadi mungkin nanti penilaian dari Ibu mungkin CP1. Bu Mercy CP2, kemudian Bu Faridanya mungkin CP3. Oke ya, kayaknya Ibu sepertinya ngajar di tentang inilah ya, baru nanti masuk kimia analisa kuantitatifnya seperti Bu Mercy. Ya, mungkin Ibu ngajar nanti di Galat. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Bu, izin menjawab, Bu. Untuk absen di e-learning gimana ya, Bu? Udah buka belum e-learning-nya? Sudah, Bu, tapi nggak ada tempat absen, Bu. Coba nanti tanya sama senior, ya. Coba tanya sama seniornya macam mana untuk absen di e-learning. Tapi kalau misalnya belum ada, absen di Google ya. Iya, Bu. Buat di Google Form. Jadi nanti udah siap kuliah, screenshot udah kan? Udah, Bu. Udah screenshot dengan nanti absen, lampirkan, satukan kirim ke Ibu. Karena kalau itu nggak dikerjakan, nanti kita nggak bisa ujian. Iya, Bu. Siap, Bu. Bisa ya, paham ya? Kita Bisa, kan Bu. untuk kita masuk misalnya nanti CP1 andai kata, itu harus di 7 kali kuliah. Nah, sementara untuk nanti CP2 harus minimal 16 rasa Ibu, 14. 14 lah ya, 14. Oke, ada lagi nggak kira-kira pertanyaan? Ini menyangkut yang kalian dulu pun boleh. Untuk kalian anak yang baru masuk. Mungkin belum tahu aturan-aturan segala macam. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, semua udah paham? Bisa paham? Ibu nanti kalaupun kasih bahan maklian, bahannya itu mungkin sangat sedikit. Kenapa? Karena Ibu ngembangkannya, kalian lihat ya, dari gambar, dari sedikit, mungkin analisa kualitatif, tapi Ibu udah menceritakannya kemana-mana. Ya, waktu Ibu bicara juga kuantitatif, Ibu udah bicaranya kemana-mana. Jadi kalian harus bisa nanti sampai kemana. Jadi harus hadir dan dengar. Kalau enggak nanti enggak bisa menjawab pertanyaannya. Ya, dan pertanyaan Ibu sangat sederhana, misalnya, apa guna kimia analisa? Ya, kalau kalian jawab cuma kayak di buku untuk menentukan bahan yang ada, habis. Ya, itu enggak ada nilai sama sekali. Tapi terangkanlah sedetil-detilnya seperti Ibu bicara tadi. Makanya Ibu selalu, kalau enggak paham, tanya. Ya, pelajaran apapun Ibu ngajar selalu pakai ilustrasi, hanya gambar sedikit. Jadi kalau ini Ibu serahkan ke kalian pun nggak bisa paham. Kalau kalian tidak mendengarkan apa yang Ibu bicarakan. Coba ini kita diskusi sekarang. Ya, kan baru kuliah. Coba tanya sama Ibu, mungkin pelajarannya belum berani nanya. Coba tanya yang umum-umum aja apa. Apa aja. Mulai aja dulu belajar berani bertanya. Awal. Izin Bu, saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Syabila Daliani, NIM 22062, ingin bertanya Bu. Ya. PPT tadi kan Bu, kan belum semua Ibu tunjukinnya. Jadi kami bisa lihat PPT itu dari mana ya Bu? Nanti Ibu kasih, tapi kan PPT itu tuh Ibu bilang tadi. Hanya cuma ilustrasi gambar-gambar seperti itu. Kalau kalian screenshot pun tadi baru 6. Baru 5. Ya kan? Kalian screenshot.
Tapi kan Ibu dari 5 PPT Ibu bicaranya sudah 1 jam lebih. Benar ya? Udah 1 jam ya? Karena Ibu tadi keluar 11.10. Udah 1 jam Ibu bicaranya. Kita jam berapa ini selesai kuliah? 12.30 ya? Iya kan 12.30? Iya Bu, 12.30 Bu. Oke, tadi kita masuk 10.50 ya. Jadi Ibu udah 1 jam 20 menit. Ini dari PPT 5 lembar. Makanya Ibu bilang nggak ada gunanya sih sebetulnya kalau Ibu kasih bahan sama klien. Kalau klien tidak mendengar apa yang Ibu bicarakan. Makanya belum masuk ke materi lain. Kalau klien ada mau bertanya, tanya ke Ibu. Apalagi klien mahasiswa baru 2022. Ya, mungkin kita belum berkenalan. Belum kan? Ini baru kuliah pertama. Cuman tahu nama Ibu Lilis Sukeksi, benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya. Ibu adalah anak tertua teknik kimia. Ya, Ibu angkatan 79. Dosen yang lain ya, yang tamatan teknik kimia ya, USU. Dosen yang lain semuanya adik Ibu. Ibu angkatan 79, sebetulnya Ibu bukan daftar di teknik kimia waktu itu belum ada. Ibu lulus di teknik industri, makanya stambu Ibu 7944. Ya, menunjukkan Ibu di industri. Tapi kita 3 bulan belajar di industri, waktu itu buka teknik kimia, baru aja buka. Kita ditawarkan siapa yang mau pindah ke teknik kimia. Maka sebagian yang ada tadi di industri, malah jurusan lain ya, ada dari mesin, dari jurusan teknik manapun waktu itu boleh pindah ke teknik kimia. Ya, itulah dia yang jadi dosen, Ibu lah. Yang lainnya semua adik-adik Ibu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, tadi itu tanyanya udah ya, yang untuk PPT ya. Gampang sekali ya, screenshot aja, cuma 5 lembar. Oke, Daniel ada mau tanya? Nanya apa aja? Memang udah paham semuanya teknik kimia, kuliahnya bagaimana, cara penilaian macam mana, apa aja yang diambil untuk sampai lulus nanti seperti apa beda orang teknik kimia, kok ada teknik kimia, ada kimia murni, ada farmasi, udah tahu semuanya. Nanti kalau kerja kemana? Izin Bu nanya Bu. Iya, Yunita. Saya bertanya Bu, bahan yang susah dipisahkan itu bahan apa ya Bu? Kayak seperti gluten itu apa susah Pak? Karena gimana? Bahan baku yang susah dipisahkan itu jenisnya bagaimana ya Bu? Gluten itu apakah bisa dipisahkan? Gluten itu kayak air tua garam Bu. Apa gluten? Gluten Bu, air tua garam. Dia banyak kandungan apa Bu? Yang lain-lain kayak NaCl, CaSO4, H2O Bu. Nggak gitu dengar lah Yunita. Kamu di mana posisi Yunita? Suaranya lari-lari. Medan. Saya ingin bertanya, iya Bu. Saya ingin bertanya Iya. Bu, bahan baku yang susah dipisahkan. Iya. Bahan baku yang susah dipisahkan itu bagaimana ya Bu ngatasinya Bu? Mengatasi bahan baku yang susah dipisahkan. Iya Bu. Makanya kita harus tahu, nanti ada tahapan-tahapannya, nanti Ibu ajarin juga. Bagaimana, apa yang dipisahkan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, nanti ada. Ya, jadi makanya kita harus memahaminya. Itu kira-kira apa. Makanya tadi pertama-tama kita harus lihat dulu secara visual. Tetap kita harus menentukan visualnya seperti apa.
Oh, padat, cair, gas. Kalau padat bongkahan, bisa nggak kita pisahkan langsung ambil unsur A? Enggak. Apa yang harus kita lakukan? Kita perkecil. Perkecil seperti apa ya? Dihaluskan. Ini dari dihaluskan, kemudian apa lagi? Apa ya kira-kira? Terlarut nggak zat yang mau diambil? Oh, kalau terlarut tadi sesudah dijadikan halus, dilarutkan. Pelarutnya apa? Apakah dia bisa terlarut di air? Atau dia bisa terlarut di minyak? Bisa dia terlarut di alkohol? Dan lain-lain. Jadi memang ilmunya sangat luas sekali. Kita nggak bisa bilang kalau zat yang sangat susah dipisahkan, menentukannya bagaimana gitu ya, cara memisahkannya. Itu memang, itulah dia kita harus melakukan penelitian. Ya, itulah nanti kalian Ibu nggak tahu mungkin di semester 7 atau semester 6 udah mulai melakukan penelitian. Ya, zat yang seperti apa yang susah dipisahkan? Contoh, bunga melati wangi nggak? Wangi. Macam mana cara ngambil wanginya? Macam mana cara ngambil wanginya? Bisa nggak diambil wanginya? Bisa, Bu. Parfum. Bisa. Ya, jadi parfum kan nantinya. Bagaimana caranya mengambil wanginya? Ibu bilang tetap karena dia di dalam bunga melati dalam bentuk padat. Untuk mengambil wanginya apa yang harus kita lakukan? Oh, wanginya itu harus diikat dulu. Seperti apa? Contohnya misalnya destilasi. Oh, jadi dilarutkan ke air. Iya kan? Kemudian airnya dipanaskan. Waktu air dipanaskan, Baru zat naik ke atas. volatil dari harum melati tadi terlarut di air. Iya kan? Panaskan, kemudian kan udah terpisah dari daunnya, ya dari apa sih namanya padatannya. Kan udah terikut zat volatilnya dengan air, destilasi. Kemudian dimasukkan ke kondensor. Kemudian cair lagi, jadilah cairan. Jadi cairan dia akan terpisah secara sendiri. Kenapa? Berbeda dari density. Minyaknya akan naik ke atas bersifat ringan, airnya ke bawah. Tinggal kita pisahkan pakai corong pisah. Kalau kita bicara sederhananya. Tapi secara real nanti itu tadi karena kita harus tahu juga kuantitatif. Berapa rendemen dari parfum yang ada di bunga melati? Oh, rendemennya cuma 0,01%. Ini dari Ya, habis waktunya ya, Ibu keluar tadi ya. tidak, Bu. Oke, Yunita tadi udah tahu Udah, Bu. cara memisahkan unsur ya kalau dia sulit. Udah, Bu. Udah paham, Bu. Itu ya. Nah, tadi itulah kira-kira. Jadi kita harus tahu dulu kualitatifnya, kemudian kita tahu kuantitatifnya. Jadi tadi misalnya yang bunga melati tadi, kalau rendemen cuma 0,01%. Kalau kita cuma mendestilasi sebanyak 1 kilo,
0,01% kali 1 kilo berapa? 1000 gram. 1 kali 10 dapat 0,1 gram. 0,1 gram bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Ya, sangat sulit. Makanya paham harga parfum sangat mahal luar biasa kalau parfum asli. Ya, parfum bintang film itu mungkin 10 juta, 20 juta per botol. Jadi kalau parfum yang kita pakai ya mudah-mudahan ya, berapa harganya 50.000 atau 100.000 itu adalah hanya artifisial. Ya, karena prosesnya tadi mahal sekali, rendemen sangat kecil. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih ada 10 menit waktu. Andrew? Izin bertanya, Bu. Iya. Izin, Bu. Oke, siapa ini? Lintani dulu ya, Litani. Ya, baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Litani Pasca Simbolon dengan NIM 220405717. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang untuk membuat kristal garam sama kristal gula itu kan beda, Bu. Kalau kristal garam cukup didestilasi saja sudah bisa menghasilkan kristal garam. Nah, karena sifat unsur di dalam larutan gula itu beda, jadinya nggak bisa kan, Bu, cuman dipanaskan saja. Saya mau bertanya, sifat yang seperti apa, Bu, yang membuat larutan gula itu tidak bisa dipanaskan pada titik tertentu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, Litani. Dia kan unsurnya beda. Ya, kalau garam dia logam. Benar kan? Kalau gula unsurnya apa? Udah organik. Ada unsur di situ CHO. Jadi itu sudah sangat kompleks. Jadi tidak semudah unsur logam. Unsur logam apapun kok dipanaskan mungkin besi salah dia itu tadi logamnya. Tapi bukan itu aja tadi ya, bukan hanya kita bicara gula. Sama tadi pemisahan tadi minyak apa tadi? Minyak bunga melati. Itu juga sama seperti itu. Cuman bunga melati tadi sifatnya volatil. Volatil itu adalah dia sangat gampang menguap. Kalau kita panaskan, tangkinya terbuka, maka kita nggak akan menghasilkan apapun. Ya, jadi memang susah sekali ya. Memang kita harus belajar. Belajarlah kita. Oh, kalau gula seperti ini, kalau garam seperti ini, kalau emas seperti ini. Jadi banyak sekali, ya. Kalau zat-zat volatil, yang misalnya minyak-minyak atsiri banyak sekali. Kita kaya akan minyak atsiri, minyak cengkeh, minyak nilam dan sebagainya seperti apa. Untuk unsur minyak-minyak seperti itu aja itu beda-beda. Sama tadi misalnya tadi masih kita balik ke bunga melati, itu juga beda. Kita mau ngambil melati dari unsur Kenapa ya Ibu keluar masuk? Nggak bisa. Sinyal Ibu yang kurang bagus ya. Oke ya, Yunita ya. Yunita tadi ya. Siapa tadi yang nanya itu? Kok lupa Ibu? Litani, Bu. Oh, Litani. Ya, jadi tadi unsur seperti misalnya tadi gula dan garam ya. Kenapa dia bisa beda ya? Jadi setiap unsur apapun itu berbeda. Cara pemisahannya, apakah dia logam, apakah dia asam, apakah dia basa, apakah dia mengandung unsur organik apa. Unsur organik juga banyak sekali luar biasa. Apakah dia ada ikatan rangkap,
apakah dia ada yang berbentuk ring, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi perlahan, ya perlahan kalian. Kalau ini hari mungkin kalian baru ingat gitu, baru mungkin mengetahui, oh kata Bu Lilis beda ya untuk air dan gula. Tapi udah mulai perhatikan aja di rumah waktu ibu masak. Ya misalnya ibu buat kue, kan ada kue yang dipakein karamel kan? Benar kan? Gula dilarutkan ke air kemudian dipanaskan. Memang ibu mau ngambil coklatnya, dicampur nanti ke kue cake. Cake karamel namanya. Ya itu termasuk maksudnya jadi produk. Ya kita mau unsur pemisahan. Oh ternyata waktu karamel itu gula itu menjadi wangi dan rasanya menjadi agak-agak pahit enak lah ya kalau ibu bilang ya, agak-agak rasa kayak coklat atau apa, dan warnanya menjadi cantik. Coba perhatikan cake karamel itu. Ya, jadi masing-masing semua apapun yang ada di dunia ini semuanya mempunyai karakteristik sendiri. Mempunyai sifat-sifat sendiri, dari mulai mungkin titik didih, titik beku, kelarutan, warna, bau, dan lain-lain. Ya, nggak ada yang sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Litani tadi bagus ya pertanyaannya. Oke, kita 5 menit lagi. Siapa lagi mau tanya? Tadi Raihan. Bertanya, Bu. Iya. Di sini Rem mau bertanya, Bu, kenapa kadar air NaCl air laut dengan NaCl garam dapur berbeda, Bu? Kenapa kadar NaCl NaCl air laut dengan kadar NaCl garam dapur berbeda, Bu? maksudnya kok berbeda? Ya pasti berbeda lah. Kalau yang dalam air laut kan NaCl-nya mungkin sedikit sekali. Iya kan, dalam air laut itu ada NaCl, ada magnesium, ada dan lain-lain pengotor. Jadi mungkin NaCl-nya itu sedikit, hanya 0,1%. Kalau NaCl garam dapur ya udah jelas lah dia mungkin udah di 96% mungkin. Itu maksudnya, Rehan? Ya kan, Iya, Bu. kadar itu kan ada satu unsur bercampur dengan unsur lain. Berapa banyak unsur tersebut dibandingkan unsur lain. Kalau di air laut udah jelas lebih banyak airnya. NaCl-nya sedikit. Tapi kalau di garam dapur kan udah hampir garam semua. Tapi belum tentu NaCl semua. Bisa aja MgCl, bisa aja pengotor dan lain-lain. Bisa paham? Paham, Bu, paham, Bu. Nah, Terima itulah kasih, dia Bu. makanya kita mau mengambil garam tadi itu tadi. Di air laut ada garam sekian persen. Saya mau menjadikan ini 99% garamnya. Kita proseslah dia. Prosesnya seperti apa? Proses pemisahan. Apa yang dipisahkan? Oh, air laut di dalamnya garam. Ini ada airnya H2O. Saya mau memisahkan H2O. Bagaimana cara memisahkan H2O? H2O bisa terpisahkan dengan diuapkan. Caranya dengan dipanaskan pada 1 atm, maka 100 derajat Celcius akan menguap. Akan tinggal garam. Tinggal garam, airnya nguap, otomatis kan garamnya itu jadi konsentrasinya tinggi. Jadi 96% mungkin. Masih ada pengotor lain 4%. Bisa ya, Raihan? Ya, nanti pelan-pelan mulai paham. Oke, Ibu rasa kita tutup ya. Waktunya udah habis, ya, udah azan. Terima kasih, Oke, Bu. kita jumpa nanti minggu depan. Atau mungkin Ibu nggak tahu hari Jumat mau. Karena ini sebetulnya harus sudah kuliah ketiga. Kalian baru ke-1. Ya, Ibu untuk grup C udah masuk kuliah ketiga. Ya, nggak tahu kalian AB waktu itu ada pertemuan apa gitu ya, waktunya jatuh hari Senin, Selasa, kalian nggak bisa. Oke, nanti coba tanya Ibu apakah Jumat disatukan lagi untuk kuliah kedua ya. Oke ya, komtingnya. Oke, Ibu tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Ibu izin live ya. Absen jangan lupa ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang Boleh out nih guys. Ya, boleh.